Kalau mau Aceh lebih bagus, cobalah gubernur dan DPR itu menyatulah. Kalau terkait Hanya partai lokal dan DPR bisa membuat Aceh lebih baik. Karena semua undang-undang UPA itu yang didengar adalah DPR saja. Jadi DPR lah yang bisa untuk menyatakan UPA itu selayaknya harus dilakukan perubahan. Dan itu hak DPR. Kenapa harus banyak hak-hak daerah yang mestinya itu berada di bawah tanggung jawab gubernur berdasarkan UPA itu? Harus tanya lagi ke Jakarta. Ya. Kalau bahasa kampung kami kan, masa mau ganti kepala desa harus bertanya ke presiden. Jadi kan enggak, saya kira itu hak Anda yang lebih tahu. Dan hak gubernur itu untuk mengatur semua perangkat di daerah. Enggak punya kewenangan pusat untuk menentukan siapa jadi kadis. Di situ peran gubernur harus kuat. Jadi kalau bahasa saya, negosiasi kita gagal kalau kita nggak mampu meyakinkan orang berdasarkan UPA. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Polisi Perspektif bersama saya Ramli Malika, dan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang lumayan penting tapi mungkin juga cukup sensitif, yaitu tentang UPA dan kekhususan Aceh. Nah, yang mana setelah kita ketahui bahwasannya sejak penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005, Aceh memang diberikan kekhususan, dan hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA, dan hal ini juga memberikan Aceh kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri secara lebih mandiri. Dan tapi baru-baru ini kita juga mendengar kabar bahwasanya pemerintah Aceh kabarnya telah mengajukan revisi UUPA kepada Kemendagri. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini, yaitu Profesor T.M. Jamil. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga pengamat politik dari Universitas Syakuala. Halo, selamat datang Profesor. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Baik, Prof ya. Mungkin kita akan bertanya ke hal yang dasar dulu nih, Prof. Sebenarnya bagaimana sih kekhususan Aceh ini di mata hukum, Prof? Karena mungkin kalau untuk orang awam melihatnya kekhususan dalam menjalankan syariat dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari MOU dan juga UUPA ini, bagaimana ruang lingkup kekhususan Aceh itu? Oke, baik. Makasih. Jose Ika ya, salam kenal juga ya. Saya kira ini pertama terima kasih dulu sudah diundang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini disclaimer dulu. Ilmu saya ilmu politik dan sosial ya. Saya tidak masuk ranah hukum ya. Takut nanti jadi hukuman juga. Tapi kalau kebetulan berkaitan dengan hukum, oke, nanti tapi ranahnya kita disclaimer bahwa ini kita bicara dalam ranah politik dulu ya. Nah, pertanyaan itu bagus saya kira, karena Aceh kan dua sebenarnya ya. Pertama Aceh keistimewaan, yang kedua Aceh kekhususan. Dan itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya, yang pertama tadi keistimewaan, yang kedua kekhususan. Istimewa itu udah lama. Sejak sejarah pergerakan kemerdekaan tuh itu istimewa. Kita istimewa di segala hal ya, terutama yang berkaitan dengan agama, syariah ya, budaya dan pendidikan tuh. Dan undang-undang juga hadir, Undang-Undang 44 tahun 1999. Sebelumnya itu 21 ya. Tapi ketika keistimewaan disebut Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, itu kita kalau bicara khusus berbeda lagi ya. Berbeda ketika kita menyebut Aceh daerah khusus dengan Aceh daerah istimewa. Nah, ini yang mungkin perlu dicerdaskan setidaknya bagi orang-orang yang mau mendengar sejarah masa lalu, bagaimana menata Aceh masa depan ya. Ketika bicara sejarah kita adalah istimewa, ini sekarang istimewanya tidak hanya Aceh ya, ada DKI, ada istimewa di Jogja ya. Tapi kalau daerah khusus kan cuma Aceh dan Papua ya. Kemudian Jakartanya daerah khusus ibu kota, dan itu berbeda dengan kekhususan ya. Tapi itu mungkin bisa didiskusikan lebih banyak lagi ya. Tapi saya ingin jelaskan saja bahwa ketika kita bicara daerah istimewa, ini racuannya undang-undangnya berbeda. Undang-undang tahun 99 ya. Nomor 44. Ketika kita bicara undang-undang yang tentang khusus, undang-undang UUPA-nya. UUPA nomor 11 2006. Nah, khusus ini penting ya. Saya tekankan ini kenapa kita bicara yang khusus itu penting. Di dalamnya itu
kita punya hak yang melebihi di daerah-daerah lain. Kita tidak minta diperlakukan khusus, tapi yang namanya ini daerah khusus, ini harus berjalan sesuai dengan komitmen. Komitmen itu nggak gampang ya. Ini kesepakatan. Kesepakatan yang wajib disepakati dan mutlak dilakukan. Nah, dalam kaitan ini saya ingin katakan bahwa selama ini kan kalau orang bicara tentang khusus seakan-akan kan bicara syariah saja. Ya. Misalnya hukum jinayat, kalau terjadi ini nanti akan terjadi apa namanya istilahnya sekarang cambuk gitu kan. Jadi sederhana sekali itu berpikirnya. Itu kanun bukan undang-undang. Kita nggak bicara di situ. Itu levelnya kanun. Kita undang-undang nomor 11 UU PA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nomor 11 tahun 2006. Dan menurut saya itu wajib harus disebutkan kita pemerintahan Aceh. Jadi bukan kita daerah istimewa Aceh, itu undang-undangnya lain. Kita sekarang provinsi Aceh. Kita pemerintahan. Saya malah beberapa kali di ruang berbagai forum saya sebutkan, kita tulis saja bahwa pemerintahan Aceh. Karena status kita itu adalah pemerintahan Aceh. Hampir sama statusnya UU PA itu dengan, saya nggak bilang sama ya, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan levelnya nasional. UU PA-nya itu pada level daerah. Jadi ketika kita bicara UU PA, itu status kita sama. Cuman perlakuannya berbeda. Kan nggak mungkin Indonesia ingin disamakan dengan Aceh. Presiden dipilih oleh banyak orang, ketua DPR dipilih oleh anggota DPR kan. Jadi kita ini memang ada sesuatu yang kadang-kala kita nggak komitmen dari sebuah janji ya, bahwa kalau kita anggap itu undang-undangnya sama, mestinya ketua DPR juga dipilih oleh seluruh rakyat. Karena komitmen kita berdasarkan MOU dan Undang-Undang Dasar UU PA 2006 nomor 11 2006. Nah, ini saya kira Ika mungkin penekanan pertama dulu ketika kita menyebut istimewa itu berbeda ranahnya, itu sesuai dengan sejarah perjuangan, sedangkan kita sebut khusus itu ada konflik-konflik yang kita selesaikan melalui komitmen dan perjanjian-perjanjian khusus. Nah, itu saya kira jadi jangan pernah kita samakan ketika kita menyebut istimewa sama. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin akan berbeda karena ini namanya perspektif kan pasti berbeda cara pandang ya. Ya mudah-mudahan pandangan saya ini ingin juga berbeda dengan orang lain supaya agar ada diskusi ya. Kalau kita menyebut misalnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ini masih bisa diskusi, masih banyak. Dan itu tatapannya ke depan, bukan lihat ke belakang. Ya. Tapi kalau bicara tentang istimewa, ini saya kira ini memang harus agak keras sedikit. Ini kan dulu memang undang-undangnya tahun 59, udah lama itu ya. Jadi dasar pertama yang diberi hak istimewa kan ketika kita menyerahkan Aceh ke Indonesia untuk diproklamirkan sebagai kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan Aceh daerah modal. Bukan Aceh modalnya banyak sumber daya. Sumber daya Aceh itu kalah juga. Tapi kita punya dasar melahirkan Indonesia sebenarnya. Jadi kalau bahasa saya itu kita dengan Indonesia dan Aceh sama dengan pernikahan. Pernikahan itu komitmen. Ketika salah satu berkhianat kan ujungnya kan cerai. Kita nggak ingin Aceh bercerai dengan Indonesia. Kalau mereka masih setia. Nah, saya kira itu komentar saya dulu lah. Mudah-mudahan nanti akan ada banyak yang tidak disukai. Saya juga nggak kepingin disukai. Yang penting dipahami aja bahasa saya gitu ya. Susah mencari orang yang ingin yang disukai kan. Nggak semua orang akan setuju dengan kita juga, bro. Jadi saya kira itu dulu. Kita bedakan istimewa itu sejarah masa lalu. Ketika bicara tentang khusus kita lihat Aceh ke depan. Nah, ini penting. Penekanannya Aceh masa depan dengan khusus itu. Tapi kalau misalnya melihat untuk saat ini Prof, dengan banyaknya poin-poin dari MOU sendiri dan UPA yang beberapa kali sudah dilanggar nih Prof. Sebenarnya untuk saat ini bagaimana peran atau posisi Aceh di mata nasional menurut Prof sendiri dari hal-hal yang sudah terjadi belakangan ini? Saya ini kan bicaranya sebagai akademis ya, sebagai orang yang belajar apa yang ditulis ya. Saya tidak belajar menafsirkan dan saya tidak walaupun saya ahli politik tapi tidak mempolitisir ya. Misalnya begini, salah satu ya poin penting yang saya pahami ya, gubernur itu punya kewenangan luar biasa. Salah satu poin yang masih kita ingat, mestinya Pilkada Aceh kan 2022. Ya, ini nggak diingat oleh orang. Ya. Kita tahun 2022 wajib menurut saya dan mutlak harus melakukan yang namanya pilkada. Kita bukan sama dengan undang-undang pemilu. Kita undang-undangnya kanun yang pakainya KIP. Jadi bukan KPU. Saya pernah bilang orang KIP ini ngerti nggak undang-undang. Maka banyak orang yang nggak suka saya dulu kan. Tapi saya nggak kepingin disukai kan tadi. Ya. Mestinya itu 2022. Tapi kan tidak. Sudah pertama dilanggar.
Dan menurut saya ini sesuatu yang fatal. Artinya, kalau alasannya kita tidak punya dana, kan APBD ada. Kenapa dana PON bisa dipakai hanya untuk sekedar PON dan APBD? Tapi untuk pilkada yang semestinya itu hak rakyat 2022, nggak dilakukan. Menurut saya itu udah pertama pelanggaran. Dan jangan bermimpi lagi akan terjadi seperti itu. Jadi kanun menurut saya itu nggak berfungsi, kanun pilkada. Walaupun itu masih banyak orang yang nggak suka pernyataan saya ini ya. Karena kita sudah coba ikuti dengan KPU, tidak lagi mengacu kepada yang namanya kanun pilkada, sudah lewat. Kan kita lakukan sama dengan Indonesia semuanya kan. Nah itu pertama. Yang kedua, di bidang lain misalnya ya, yang langsung kelihatan bahwa kesepakatan itu tidak terbaca lagi. Saya juga nggak pernah tahu ya, kenapa harus banyak hak-hak daerah yang mestinya itu berada di bawah tanggung jawab gubernur berdasarkan UU PA itu. Harus tanya lagi ke Jakarta ya. Kalau bahasa kampung kami kan, masa mau ganti kepala desa harus bertanya ke presiden. Jadi kan enggak, saya kira itu hak Anda yang lebih tahu. Dan hak gubernur itu untuk mengatur semua perangkat di daerah. Enggak punya kewenangan pusat untuk menentukan siapa jadi kadis, siapa jadi sekda. Mungkin secara hukum boleh sekda itu harus disepakati karena dia menyangkut penanggung jawab keuangan ya. Tapi kalau hanya soal mengajukan berapa orang, satu orang disahkan, itu menurut saya gubernur harus punya kewenangan. Ini yang memang saya bisa kerjakan. Di situ peran gubernur harus kuat. Jadi kalau bahasa saya, negosiasi kita gagal. Kalau kita nggak mampu meyakinkan orang berdasarkan UU PA. Nah kalau itu kan banyak orang nggak suka kan pernyataan saya kan. Jadi kalau menurut saya ini hak gubernur, misalnya mau ganti siapa. Nggak usah banyak berpikir lah. Ini harus disetujui pusat. Pusat itu sudah diberikan, di MOU itu boleh baca. Setelah gubernur terpilih, dia berhak mengatur perangkat semuanya di situ. Jadi nggak ada lagi kewenangan pusat. Kecuali yang tadi itu, masalah keamanan, oke lah. Masalah keamanan, ya, masalah moneter ya. Kemudian satu lagi itu yang berkaitan dengan internasional, haji misalnya ya. Kita nggak punya kewenangan juga kan untuk menentukan bagaimana. Tapi yang lain kan kewenangan daerah. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh gubernur yang berkaitan dengan tadi? Bilang syariah, Aceh syariah, nggak syariah. Malah ketua syariah sekarang orang Jawa itu. Apa namanya itu wakil presiden kemarin itu? Ma'ruf Amin. Nggak ada syariah lagi. Syarak ada nggak ada. Jadi menurut saya itu jangan bilang Aceh ini ada khusus syariah. Mana ada syariah itu? Di Jakarta juga pakai syariah itu kan. Jadi Bang Aceh malah menurut saya itu kita nggak usah mengkritisi ya. Tapi setidaknya jangan bilang ini khusus di bidang ekonomi, nggak ada tuh. Nggak ada yang bicara tentang khusus syariah itu adalah karena di Aceh berlakunya. Nggak ada tuh. Jadi kalau ada yang bilang hanya Aceh, nggak ada. Dan nggak ada hukum juga dilarang bank yang bukan syariah ada di Aceh. Banyak sekarang masih ada. Ada nggak undang-undang yang membatalkan nggak boleh yang lain masuk sini? Nggak ada. Jangan bilang itu khusus Aceh. Kadang-kadang kita ya yang sekolah aja bisa bodoh apalagi nggak sekolah gitu kan. Jadi menurut saya yang bagus-bagus saja lah kalau menurut saya. Jangan mengajarkan orang, memaksa orang mendengar karena kita punya kekuasaan. Jadi kalau bahasa apa ya, power is knowledge atau knowledge is power. Jadi bukan karena dia berkuasa semua pernyataan benar, tapi karena benar tanpa berkuasa pun benar. Kalau nggak salah ya kalau bahasa Inggrisnya ya, knowledge is power, power is knowledge. Jadi kalau nggak salah begitu ya. Jadi bukan karena kita berkuasa semua pernyataan benar ya. Nah menurut saya itu penting. Intinya kalau mau Aceh lebih bagus, cobalah gubernur dan DPR itu menyatulah. Kalau hanya partai lokal dan DPR bisa membuat Aceh lebih baik. Itu mungkin penekanan saya di situ ya. Karena semua undang-undang UPA itu yang didengar adalah DPR saja. Jadi DPR lah yang bisa untuk menyatakan UPA itu selayaknya harus dilakukan perubahan. Dan itu hak DPR. Dan partai lokal karena dia punya apa ya yang didengar pusat. Kalau lain kita ngomong apa saja itu nggak ada artinya. Kita pakai dia nggak fakir juga. Jadi menurut saya itu intinya partai lokal dan yang kedua adalah DPR berusaha untuk meyakinkan pusat sudah saatnya UPA itu berubah. Saya nggak tahu juga apa yang sekarang dirubah ya. Jangan-jangan berubahnya sesuai kepentingan aja ya. Yang penting berbeda kalimat ya. Saya nggak tahu juga ya. Saya tidak bermaksud menyepelekan hasil kerja orang ya. Tapi setidaknya maunya dipublis dulu lah. Ada ruang publik diskusi baru diajukan. Jadi kita tahu apa yang dirubah. Jangan-jangan hanya merubah beda bahasa aja ya. Karena kita kan ingin cari beda aja kan. Beda jalan gitu kan. Yang penting beda aja ya. Tapi intinya tetap sama. Nah ini menurut saya
berhati-hatilah ketika orang ingin merubah sesuatu, jangan-jangan berubahnya hanya ingin memperkuat kekuasaan. Dan itu tidak diinginkan oleh semua bangsa. Aceh ini dibangun, kalau bahasa saya, dibangun dengan darah tumpah darah orang. Jangan menikmati kenikmatan di atas tumpah darah orang lain. Nah ini saya kira sudah selayaknya lah siapapun yang memimpin sekarang, terutama misalnya sekarang Mualim kan tokohnya partai lokal. Dia punya kewenangan di samping sebagai gubernur, juga dia punya kewenangan lain yang selayaknya dia gunakan sebagai kekuatan di partai. Karena secara politik partai yang lebih berkuasa. Nah, jadi saya kira itu Ika. Jadi kalau ada yang poin belum, tanya aja ya. Kalau menurut saya itu penting tuh. Tadi sebenarnya memang pengen tanya tentang urgensi kenapa harus ada isu revisi UU-PA, tapi tadi sudah dijawab sama Prof. Oke. Berarti lebih pintar jawab. Sudah langsung terjawab. Enggak, maksudnya ya itu tadi mestinya memang dirubah. Kalau menurut saya banyak sekali pasal yang harus dirubah. Ya. Tapi saya nggak berani menyebutkan, kan saya bukan tim ya. Tapi keinginan banyak orang mungkin, bukan hanya saya ya, secara publik itu ada yang namanya diskusi publik dulu. Jadi ada ranah publik yang disampaikan, apakah dipublikasi, nanti ada komentar baru diajukan. Kita kan sekarang nggak tahu apa yang dirubah. Ya benar. Dan untuk apa sebenarnya? Mungkin untuk apa ya? Itu tadi apa ini karena memang ingin memperkuat orang-orang yang berkuasa, kan pada umumnya begitu. Ya namanya undang-undang kan kepingin memperkuat kekuasaan. Tapi mudah-mudahan pemerintah Aceh nggak begitulah ya. Mudah-mudahan ya. Kita doakan. Kalaupun ada, mungkin mereka bisa terus introspeksi diri gitu ya. Terkait 4 pulau kemarin, Prof. Kira-kira tanggapan dari Prof sendiri gimana? Saya udah banyak nulis sebenarnya. Udah banyak nulis, udah banyak komentar juga dari berbagai grup di tingkat nasional ya. Itu MOU aja udah jelas tuh kan. Kita ikuti pada ya 1 Juli 1956. Jadi kita nggak usah diskusi lain sebenarnya ya. Pulau itu memang wilayah Aceh gitu. Jadi kalau misalnya di Jakarta keluarnya kita yakinkan mereka ini milik kita. Untuk apa debat? Dan untuk apa kita bilang harus tuntut itu, itu orang yang menyatakan bahwa kalau anak nggak setuju bawa ke pengadilan. Sebenarnya itu bentuk kelemahan mereka. Ya. Belum pernah terjadi di Republik ini rakyat lawan pemerintah menang, nggak pernah ada. Mana satu kali PT UN menang, tapi tetap juga nggak dijalankan. Saya banyak kasus teman-teman saya itu, dia punya jabatan dituntut, ya menang dia, tapi tetap nggak jalan tuh. Jadi menurut saya pulau itu masih tetap milik Aceh. Cuma problemnya yang harus Ika tahu ya, setelah kita punya mau apa pulau itu. Jadi jangan merebut seperti bahasa orang ya, cari anak orang cantik-cantik buat ke rumah, tinggalin di rumah dia sendiri kan. Jadi akhirnya selingkuh di luar, nggak benar juga kan. Menurut saya pulau itu sekarang milik Aceh, jangan lagi didiskusikan, jangan lagi disalahkan siapapun, jangan lagi menyalahkan sesama Aceh, kan sekarang yang terjadi begitu kan. Orang Aceh nggak begini, orang Aceh nggak begitu. Sebenarnya menurut saya itu udah layak lah, kita hentikan saja lah. Kita memang orang Aceh ini paling mudah menyalahkan orang lain, sesama diri sendiri. Jangankah orang hidup ya, orang mati pun disalahkan kadang-kadang ya. Jadi saya sering bilang, udahlah berhenti aja menyalahkan orang lain. Apa yang Anda bisa kerjakan, tunjukkan. Jadi sinis pada pernyataan orang, berhenti. Kalau Anda ingin punya aksi silakan gitu kan, itu yang paling bagus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau pejabat karena tanda tangan ya, berbahagialah Anda dengan satu tantangan bisa membahagiakan orang lain. Jangan bangga dengan tepuk tangan, karena jamu mati pun karena tepuk tangan. Nah, jadi itu mudah-mudahan pemerintah ingat ya kata-kata saya. Jadi jangan bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati juga dengan satu kali tepuk tangan, nyamuk mati kan. Nah, jadi saya kira itu kayak kalau soal pulau itu menurut saya memang milik Aceh ya, tanpa perdebatan itu ya. Lalu kalau kita melihat kan tadi ada beberapa pelanggaran termasuk 4 pulau tadi dari MOU Helsinki. Untuk posisinya sendiri, apakah sebenarnya MOU ini punya ketetapan ataupun kekuatan hukum, Prof? Atau sebenarnya hanya perjanjian sebatas moral politik saja kalau Prof lihat? Kalau saya membaca semua ya, MOU itu sebenarnya di bawah undang-undang ya. Artinya semua kesepakatan itu kan dilahirkan undang-undang, semua dinyatakan itu. Sebelum pemilu nanti ada pilkada, setelah pilkada ada gubernur mengatur semuanya itu. Perangkat daerah mereka yang atur. Jadi nggak ada yang namanya MOU itu sesuatu yang bisa dikhianati, bisa dilanggar, nggak bisa. Karena itu memang perjanjian dua daerah, dua negara, artinya Aceh dan Jakarta dengan pusat, disaksikan oleh orang luar ya. Menurut saya itu di bawah undang-undang, karena di situ semua diatur, termasuk pengaturannya di militer, di polisi, di hukum ya. Malah ada satu poin yang saya ingat betul itu, polisi itu direkrut oleh pemerintah Aceh,
jaksa penuntut pun wajib dituntut oleh pemerintah Pemerintah Aceh. Aceh. Itu wajib tuh. Pertanyaannya apakah sekarang sudah dilakukan? Nah, saya nggak bisa jawab itu. Nanti cari orang yang bisa jawab itu. Ya. Mestinya itu mereka penuntut pun kita yang Tentukan sendiri ya. kita atur sendiri mereka. Jadi itu yang berbeda dengan orang lain. Dan hukum kalau mereka melanggar di Aceh, gunakan hukum Aceh. Nggak ada alasan, oh saya militer di hukum militer itu salah tuh. Itu hanya ingin membela diri ya. Kalau orang militer salah berdasarkan di Aceh dia lakukan kesalahan, ya hukumnya berhukum Aceh. Karena itu kekuatannya sama dan itu bukan sifat kanun, refleksi dari undang-undang itu. Jadi jangan pernah menyalahkan UPA. Kalau kanun nggak beres ganti kanunnya. Nah, sekarang kan seakan kanun lebih hebat kan. Nah, jadi menurut saya itu kalau memang ada sesuatu yang dianggap berbeda yang terjadi di lapangan antara kanun dan UPA, ya UPA-nya yang dikedepankan karena itu memang lebih tinggi. Nah, saya kira itu poin-poin yang perlu diketahui. Intinya ketika kita bicara dengan istimewa itu sejarah masa lalu, dan itu silakan Anda keras sedikit, tapi kalau bicara UUPA, Anda harus punya negosiator yang hebat untuk melahirkan Aceh lebih bagus. Lalu salah satu poin penting dari MOU itu kan adalah pengurangan jumlah militer di Aceh. Nah, lalu sekarang kita lihat bahwa akan ditambahkan batalion di Aceh. Ya. Nah, itu bagaimana, Prof? Pandangannya? Kalau itu ya, ini mungkin pasti nggak disukai oleh orang-orang tertentu ya. Saya ingin katakan begini ya. Militer itu dari bacaan saya ya, mulai di MOU, kemudian di UPA, itu tidak ada satu poin pun yang kita punya kewenangan untuk melarang mereka hadir di Aceh. Nggak ada itu. Saya nggak tahu apa di UPA sekarang berubah ya. Ada kewenangan DP, ada kewenangan gubernur atau siapapun yang bisa membatasi mereka. Di memorandum di MOU itu tentara organik itu jumlahnya kalau nggak salah 14.700. Polri 9.100. Lain pulang semua kampung. Sekarang pertanyaan saya, ini siapapun boleh jawab, Kodam boleh, Kapolda boleh. Berapa orang polisi di Aceh sekarang? Mana datanya yang bisa dibaca? Kemudian tanya sama Kapolda, sama Kodam, berapa sekarang Angkatan Darat atau TNI yang ada di Aceh? Benar nggak 14.700 orang? Punya nggak data itu? Saya nggak tahu ya. Kalau tambah lagi, ngapain tambah lagi yang 14.000 ini bagi aja kepada batalion-batalion. Tapi kalau ditambah 4 batalion, tambahnya 2.000, 400.000 lagi. Oh, 2.400 lagi. Minimal satu batalion itu 600 orang. Jadi 4 kali 6, 2.400 lagi. Untuk apa? Siapa yang Anda hadapi? Mau perang lagi? Orang Aceh kan bukan orang suka perang. Kalau di perang nggak menolak itu. Ya. Jadi menurut saya ini sesuatu kebijakan tingkat pusat yang tanpa melihat kondisi daerah. Tempat lain nggak tahu saya. Ini mudah-mudahan bukan program Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan program timnya lah. Jadi bukan program Pak Presiden ya. Saya berharap kalaupun dibangun batalion di Aceh, jangan tambahkan TNI-nya. Gunakan semua TNI yang sifatnya organik. Itu saja. Jangan ditambahkan. Kalau tambahkan menurut saya melanggar MOU juga. Dan itu tidak selayaknya dilakukan tanpa melakukan diskusi dengan Gubernur Aceh, dengan DPRA. Dan DPRA tidak boleh diam dalam soal ini. Jangan tunggu rakyat berteriak baru Anda berkata. Anda dipilih oleh suara rakyat. Ya, jadi saya kira ini DPR nggak boleh diam juga. Kayak seperti kemarin Pulau Aceh itu siapa yang ngomong DPRA ya? Yang anggota DPRA siapa yang ngomong kemarin? Kalau ada coba lihat yang anggota DPRA ya. Saya nggak sebut siapa ya, tapi lihat Anda. Yang paling banyak orang lain ya. Mahasiswa berteriak kan. Dan saya juga anggap hebat juga mahasiswa sekarang kan, padahal mereka terima beasiswa semua. Jangan-jangan tuh nanti karena berteriak dipotong beasiswa ini sifatnya kan seperti itu sekarang. Mudah-mudahan pemerintah lebih jernih melihat, pemerintah Aceh juga bisa memahami apapun yang disampaikan oleh rakyatnya itu anggapkan sebagai kritik sekaligus gunakan sebagai panduan untuk bisa membuat Aceh lebih baik. Lalu terkait pengangkatan Kajati dan Pangdam sejauh ini, Prof, bagaimana? Kalau menurut saya ya itu wajib. Ada rekomendasi Pak Gubernur untuk menerima Kapolda. Setelah diajukan oleh Kapolri, Gubernur berhak menjawab 14 hari setelah diajukan. Kalau dia nggak menjawab, Kapolri berhak menunjuk langsung. Setelah dijawab, kalau Gubernur nggak setuju, silakan diajukan sekali lagi. Ajuan yang kedua nggak disetujui, itu udah hak Kapolri. Tapi mengganti Kodam dan mengganti Kapolri, mengganti Kejaksaan tanpa harus diketahui oleh Gubernur.
Tapi kalau Kodam memang tidak ada hak gubernur. Saya sudah baca di berbagai sumber itu nggak ada kewenangan gubernur untuk menyatakan merekomendasi untuk gubernur. Cuman kalau konsultasi sebagai pribadi silakan, lembaga tidak ada. Tapi kalau Kejaksaan Tinggi dan Kapolda wajib. Kalau yang sekarang ini nggak tahu ya, coba dicari aja nanti Pak Jaksa kemarin dilihat ya atau enggak ya. Jadi mudah-mudahan bisa diketahui lah. Atau siapa yang merekomendasikan, kemarin belum ada gubernur ya. Jangan-jangan Pak PJ kemarin ya mudah-mudahan Pak Syafrija juga nggak salah merekomendasikan. Ya. Jadi saya kira itu komentar saya, mudah-mudahan Ika apa yang saya sampaikan itu kalau benar memang petunjuk Allah, kalau salah kebodohan saya. Ini boleh dikritik tuh. Saya kritik siap selalu, tapi jangan benci saya gitu kuncinya ya. Baik Prof, lalu mungkin terakhir Prof, sebelum kita akhiri mengingat durasi, sebenarnya untuk saat ini melihat semua permasalahan terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Aceh dan juga peran masyarakat Prof? Mungkin banyak yang belum teredukasi soal ini. Kalau saya pertama begini ya, pemerintah sekarang membuka diri yang paling penting. Hindari bisikan teman dekat karena itu tidak membuat Anda lebih bagus. Ya, saya nggak tahu itu siapa ya. Saya nggak pernah dekat juga dengan mereka ya. Tapi paling kurang kalau kita merupakan ada sesuatu yang lemah, tanyakan pada orang yang punya kekuatan dan kemampuan untuk itu. Sehebat apapun kita orang lokal, tanpa bernegosiasi dengan orang pusat, kita akan gagal. Apalagi maaf ya, kita kan menang partai lokal. Ya, partai lokal kan berlakunya sampai Kuala Simpang. Ya, secara undang-undang gitu ya. Tapi ketika negosiasi pusat kan butuh orang-orang pusat. Di situ diperlukan ahlinya, di samping pemerintah daerah itu orang-orang yang bisa ditunjuk, yang bisa bernegosiasi. Negosiasi itu penting, karena kita gagal di negosiator. Orang-orang yang negosiasi selalu kalah. Jangan bayangkan ketika mereka ke Jakarta itu menang diskusinya. Perdebatan itu penting. Kalau bahasa saya jangan terkooptasi lah, datang ke Jakarta, dibujuk, disenyum-senyum aja, dikasih komentar, udah diam. Menurut saya enggak, kita harus merupakan orang-orang yang berpikir. Ya mudah-mudahan masih banyak orang-orang yang mau berpikir. Saya kira masih banyak yang mau berpikir meskipun mereka tidak mendapatkan tempat. Tapi setidaknya pernyataan-pernyataan itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Intinya yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan Mualim juga dengar, bahwa Anda jangan terlalu dengar bisikan-bisikan di samping, karena bukan mereka yang membuat Anda menang, tapi banyak orang lain yang memilih Anda. Jadi saya kira ini penting untuk didengar, meskipun pernyataan saya tidak disukai, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan dan Allah jadi saksi. Dan Anda adalah orang-orang yang dipercayakan oleh umat. Mudah-mudahan tidak menjadi pengkhianat, tapi menjadi pembawa rahmat kepada masyarakat Aceh. Saya kira itu penting. Amin. Dan kita juga berdoa semoga kedepannya akan lebih baik lagi sisi pemerintahan dan juga kebijakan-kebijakan publik yang nantinya akan diambil. Dan kita juga berharap semoga revisi UWPA menjadi lebih baik ya Prof dari sebelumnya. Kita doakan yang mudah-mudahan ada di publikasi lalu kita baca-baca dulu ya, supaya kita tahu apa yang dirubah kan. Jangan-jangan nanti udah disahkan baru tetap sama kan. Ganti tanggal aja kan. Baik, itu dia tadi pemirsa perbincangan kita dengan Profesor TM Joel. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya, dan nanti kita akan berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan publik yang lain yang lebih seru dan juga bersama dengan narasumber yang lain lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.